Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Pada sesi ini kita akan mengkaji mengenai kekafiran pemirsa, sesuai dengan judulnya, yaitu siapakah orang yang kafir. Jadi orang-orang yang dinyatakan sebagai orang kafir itu karena dia orang-orang yang mengingkari, karena keingkarannya akhirnya dia menjadi kafir. Jadi apa yang diingkari? Jadi kita bisa bagi menjadi 3 pemirsa. Yang pertama yaitu ingkar terhadap Allah. Yang kedua ingkar terhadap hari akhir atau kiamat dan negeri akhirat. Yang ketiga, ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendasari kajian kita kali ini, kita akan simak surat Al-Baqarah, surat kedua. Kita menuju ke ayat 6 dan 7 pemirsa. Baik, saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka kamu beri peringatan atau tidak. Kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang berat. Kita akan ambil maknanya pemirsa dari ayat ke-6, yaitu orang-orang kafir itu akan sama saja kita beri peringatan atau tidak kita beri peringatan, karena memang mereka tidak akan beriman. Jadi mereka itu jauh dari keimanan pemirsa. Yang seperti kita tahu, rukun iman kita dalam agama Islam ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab suci, keempat iman kepada nabi dan rasul, kelima iman kepada hari akhir dan akhirat, negeri akhirat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi mereka jauh dari 6 rukun iman ini pemirsa. Mereka tidak mengimani ini semua. Dan di ayat ke-7, kenapa mereka tidak bisa beriman? Karena Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka, serta penglihatan mereka juga ada penutup, dan bagi mereka azab yang berat. Kita lanjut masih di Al-Baqarah surat kedua, ayat ke-39 pemirsa. Demikian tersuratnya. Dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ini Allah berfirman, Allah tegaskan bahwa
orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, mereka akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi ini sudah Allah tegaskan di sini, pemirsa. Jadi orang-orang yang sudah tidak mungkin bisa beriman, tertutup matanya, telinganya, pendengarannya, hatinya juga tertutup, maka mereka tidak bisa kita beri peringatan. Sama saja, pemirsa, kita beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan mendengarkan. Jadi, nah, kita coba beri contoh ingkar terhadap Allah itu seperti yang sesi lalu sudah pernah saya sampaikan, bahwa mereka-mereka ini orang-orang yang ingkar, yang kufur, sehingga disebut orang kafir. Itu memang lekat dengan sifat setonnya, yaitu dia membangkang terhadap perintah Allah, tidak jalankan perintahnya, tidak jauhi larangannya, tidak mempelajari dan memahami serta menerapkan petunjuknya yang ada di Al-Quran itu, pemirsa. Mereka sombong, mereka merasa memiliki, mereka riya, memamerkan apa yang mereka merasa memiliki, mereka merasa lebih baik dari yang lain, ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain, mereka membanggakan dirinya, merasa paling benar, merasa berbuat baik, misalnya membantu masjid, bantu orang lain. Nah, yang ini kita coba simak surat ke-14, yaitu surat Ibrahim, pemirsa. Coba kita simak ayat ke-18. Di sini tersurat, orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, amalan-amalan mereka adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Jadi berdasarkan ayat ini, pemirsa, banyak orang-orang kafir, jadi dia merasa berbuat baik. Yang tadi contohnya misalnya membantu masjid, membantu orang lain, fakir miskin, yatim piatu, panti asuhan. Jadi mereka, kenapa kita sebut ingkar? Karena mereka merasa berbuat baik. Padahal manusia itu tidak ada daya upaya dan kekuatan atau kemampuan apapun selain milik Allah dan seizinnya. Tapi mereka merasa mereka yang berbuat, itu sudah ingkar, pemirsa. Kemudian mereka membantu dengan materi, misalnya membantu pembangunan masjid, itu juga mereka ingkar, karena apapun yang ada di kita tidak pernah dan tidak berarti milik kita. Jadi semua yang di bumi, langit, dan di antaranya itu adalah milik Allah. Jadi saat kita membantu
Sebagai contoh tadi pembangunan masjid, ke panti asuhan yatim piatu, ke fakir miskin. Jadi jangan pernah merasa kita yang membantu, karena semua adalah milik Allah. Nah, saat kita merasa seperti itu, berarti kita ingkar, pemirsa. Apalagi ada beberapa contoh yang sampai dia berkata, ini masjid kalau bukan saya yang nyumbang tidak akan jadi. Nah, ini seperti ini, bahkan kalau kita bisa balik apa yang dia katakan, berarti kalau dia tidak ada, masjid ini tidak akan bisa jadi sekalipun ada Allah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa orang ini bukan kafir lagi, tapi bukan ingkar lagi, tapi dia menyamakan atau bahkan melebihi kekuasaan Allah. Dia merasa lebih dari Allah. Jadi kalau bukan karena dia, tidak akan jadi ini masjid. Itu sudah sangat tersesat, pemirsa. Dan ada contoh lagi, saat orang kafir membantu seseorang, dia sempat berkata, jika aku tidak membantumu, mau jadi apa kamu? Nah, seperti itu, dia juga merasa dia segalanya. Kalau bukan dia yang membantu, pasti orang itu tidak akan jadi apa-apa dan mungkin hidupnya sengsara sekalipun ada Allah di situ. Nah, orang-orang seperti ini yang sangat tersesat jauh, pemirsa. Jadi ya seperti contoh yang tadi saya sebutkan, merasa lebih dari yang lain, dia merasa lebih pandai, lebih kaya, itu pun sudah ingkar. Merasa memiliki, padahal kita tahu semua ini adalah milik Allah. Saat manusia ini merasa memiliki, itu pun tergolong ingkar. Saat dia sombong, apa yang dia sombongkan padahal semua milik Allah, jadi dia menyombongkan milik Allah terhadap orang lain, itu juga sudah ingkar. Dia riya juga, dia memamerkan kepada orang lain apa yang dia miliki, kelebihan apapun yang dia miliki, padahal semua itu milik Allah. Ingin dipuji, ingin disanjung, itu juga sudah ingkar, pemirsa. Padahal kita tahu artinya alhamdulillah. Jadi segala puji milik Allah, karena memang seluruh alam semesta ini dan seisinya, apa-apa yang ada di dalamnya milik Allah. Jadi hanya Allah lah yang berhak dipuji dan disanjung. Kemudian ada contoh lagi, pemirsa, saat manusia mengeluh, itu pun sudah tergolong kufur, ingkar, pemirsa. Karena seharusnya kita memahami kalau semua yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada kehidupan kita, apa yang kita alami adalah sudah kehendak Allah. Maka saat kita mengeluh, berarti kita mengeluhkan ketentuan Allah. Itu termasuk sudah ingkar, pemirsa. Terus contoh yang lain, ingin dihormati. Nah, ingin dihormati karena dia merasa status ekonomi dia lebih dari yang lain, status sosial dia lebih dari orang lain, jadi dia merasa orang lain harus menghormati dia, sehingga dia merendahkan orang lain. Itu pun sudah ingkar, pemirsa. Contoh yang lain lagi, kikir atau pelit. Jadi saat dia menjadi orang yang kikir, itu berarti dia merasa apa yang ada di dia adalah miliknya, dan dia merasa apa yang
dia adalah hasil jerih payah dia untuk mendapatkannya. Itu pun sudah ingkar pemirsa, karena yang ada di dia adalah milik Allah, dan apa yang Allah berikan itu adalah kehendak Allah. Jadi bukan jerih payah dia, karena sebetulnya dia tidak memiliki apapun. Jadi kalau dia merasa dia yang mendapatkan, itu sudah ingkar, sudah kufur pemirsa. Terus merasa mampu, merasa bisa mengatasi segala sesuatu, berhasil melakukan segala sesuatu, itu pun sudah ingkar pemirsa, karena pada dasarnya manusia tidak memiliki kemampuan apapun. Hanya Allah yang memiliki dan seizin Allah. Jadi satu contoh lagi pemirsa, jadi amal yang tidak ikhlas tadi sesuai dengan ayat yang sudah kita simak tadi. Jadi saat kita beramal tapi kita tidak ikhlas karena kita mengharapkan timbal balik dari apa yang kita perbuat, karena kita tidak ikhlas, jadi itu sudah ingkar juga pemirsa. Jadi setiap kita berbuat baik, yang perasaan kita berbuat baik, tapi kalau kita tidak ikhlas, kita mengharapkan sesuatu dari perbuatan kita itu, dan kita berharap untuk mendapatkan keuntungan, karena memang kita beramal itu ada kepentingan kita. Jadi saat ada kepentingan, saat kita mengharapkan timbal balik atau imbalan dari perbuatan kita, itulah amal yang tidak ikhlas pemirsa. Jadi itu termasuk ingkar. Jadi itu contoh, sekedar contoh pemirsa dari sikap ingkar terhadap Allah. Kemudian kita melangkah yang kedua, ingkar terhadap hari akhir, hari kiamat, dan negeri akhirat. Jadi hamba-hamba Allah yang ingkar, mereka meragukan, bahkan tidak percaya akan adanya atau datangnya hari akhir atau kiamat. Jadi mereka merasa hidup di dunia ini memang kalau sudah selesai ya selesai gitu aja, tidak ada hari kiamatnya. Pada saat itu akan dibangkitkan kembali seluruh hamba Allah, dan mereka juga mengingkari negeri akhirat. Jadi bahwa kehidupan di dunia ini adalah sangat singkat, yang kelak setelah kiamat nanti semua hamba Allah akan kumpul di padang mahsyar di negeri akhirat untuk mendapatkan balasan dari Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan yang telah hamba-hamba Allah lakukan. Jadi negeri akhiratlah yang kita sebut negeri baka atau alam bako. Jadi kekal di sana pemirsa. Kalau di dunia ini hanya sifatnya sementara dan sangat singkat. Sering kita sebut alam fana, yang sebetulnya memang fana itu tidak ada pemirsa. Jadi ibarat setelah nanti dibangkitkan, seolah-olah kita hanya sangat sebentar di dunia itu saat hidup, dan seperti mimpi pemirsa. Jadi kehidupan yang nyata adalah di akhirat. Jadi orang-orang yang mengingkari hari akhir dan negeri akhirat ini, mereka memang meragukan kiamat, mereka tidak percaya adanya negeri akhirat,
Akibatnya mereka hanya menghendaki kehidupan dunia hingga mencintai dunia. Dan mereka bergembira dengan kenikmatan dunia. Mereka bekerja mencari apapun di dunia ini, menumpuk harta. Jadi yang pada akhirnya mereka tidak sadar bahwa saat Allah memanggil hamba itu, maka apapun yang ada di dirinya yang menurut dia itu miliknya akan ditinggal semua, pemirsa. Jadi di setelah pengertian memiliki, jadi tidak akan pernah kita memiliki apapun di dunia ini, karena saat kita dipanggil Allah tidak ada satu pun kita bisa bawa, karena itu memang milik Allah. Demikian pemirsa, sedikit contoh dari hamba-hamba Allah yang ingkar terhadap hari akhir dan negeri akhirat. Kemudian yang ketiga, mereka yang ingkar terhadap pertemuan dengan Allah. Jadi mereka meragukan akan pertemuan dengan yang menciptakan mereka, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Segalanya. Jadi mereka juga tidak percaya akan ada pengadilan akhirat yang akan mengadili apa yang telah mereka berbuat selama hidup mereka di dunia. Dan mereka juga tidak percaya dengan siksa Allah yang sangat pedih. Kita coba simak di kitab suci Al-Quran kita mengenai hal ini, pemirsa. Jadi kita menuju ke surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini surat ke-6. Kita ke ayat, sebentar pemirsa, ke ayat 30 dan 31. Baik, saya bacakan. Demikian tersurat. Dan kalau engkau melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, Allah berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, sehingga apabila datang kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami padanya. Sedang mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jadi di sini Allah sudah memperingatkan pemirsa bahwa akan ada pertemuan dengan Allah. Dan saat mereka dibangkitkan, mereka baru sadar sungguh benar-benar mereka tidak, yang tadi mereka ingkari dan ternyata benar-benar terjadi. Dan saat mereka merasakan pertemuan itu, mereka sudah seperti tidak ada harapan, pemirsa. Jadi karena mereka selama ini mengingkari pertemuan dengan Allah, dan ternyata itu terjadi, dan Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Jadi inilah azab Allah karena mereka mengingkari pertemuan pada hari akhir, di akhirat, pertemuan dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian di ayat ke-31 Allah juga sudah menegaskan di sini bahwa mereka pasti menyesal terhadap kelalaian mereka. Mereka selama hidup mereka mendustakan pertemuan mereka dengan Allah,
dan akhirnya mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Allah tegaskan di sini alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jadi seperti itu pemirsa, itulah orang-orang yang ingkar, yang kufur, sehingga mereka kita sebut orang kafir, yaitu mereka mengingkari semua pemirsa, mengingkari terhadap apapun ketentuan Allah, terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah, terhadap petunjuk Allah, peringatan Allah, firman-firman Allah. Mereka mengingkari semua, hingga mereka mengingkari hari akhir, terjadinya kiamat, dan kehidupan di negeri akhirat yang abadi. Dan mereka juga mengingkari pertemuan dengan Allah. Mereka ini yang tidak akan bisa beriman pemirsa. Jadi karena sudah Allah sudah tutup mata hatinya, mereka buta, bisu dan tuli, sehingga saat mereka hidup di dunia hanya mata lahir, telinga lahir, mulut lahir, semua itu yang mereka gunakan untuk memandang dunia, untuk mencari dunia, untuk menikmati dunia. Namun mereka hatinya buta pemirsa, mata hatinya buta, sehingga dia tidak bisa melihat akhirat kelak. Telinganya juga tuli hingga dia tidak bisa mendengar petunjuk Allah. Mulutnya juga bisu hingga dia tidak bisa bicara dengan Allah, dan Allah tidak akan menemui mereka-mereka yang kafir ini pemirsa di hari akhir. Auzubillah min dzalik. Ya itulah, itu gambaran orang-orang yang kita sebut kafir. Jadi mereka lah orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang disebut kafir. Demikian pemirsa sesi kali ini. Insya Allah kita bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak sesi kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang barangkali sebagian pemirsa kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.